salam sejahtera kita semua yang dirahmati Bapak Ketua Komisi 9, Bapak Koordinator Andi Gani, serta rekan-rekan media. Baru saja kita melaksanakan kegiatan launching Desk Ketenagakerjaan, di mana Desk Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kepercayaan kita terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang tentunya selama ini selalu terjadi karena memang kondisi dan dinamika global. Yang kita harapkan tentunya Desk Ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, sengketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja dengan melalui proses yang sudah kita siapkan tahapannya, mulai dari tahapan laporan, kemudian kita laksanakan gelar, dilanjutkan dengan kegiatan mediasi, dan kalau kemudian ini juga tidak terjadi, maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Dan tentunya dengan DES ini kita harapkan bahwa ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya. Di satu sisi ini juga menjadi wadah yang baik karena kita ingin bahwa situasi semuanya terjaga, terkendali, dan salurannya juga ada, manfaatkan dengan baik, dan kita harapkan dengan penyelesaian yang ada ini antara buruh dan tenaga kerja sama-sama bisa terlindungi. Dan harapan kita ke depan dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia juga memiliki daya saing dalam bersaing dengan industri-industri yang ada di luar negeri, dan kualitas produksi kita juga mampu untuk mengisi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentunya harapan kita ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijadikan target oleh Bapak Presiden di angka 8%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja, Ketua Komisi 9, dan khususnya Pak Andi Gani, dan kita harapkan Desk Tenaga Kerja ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman media semua yang saya hormati Pak Kapolri, Ibu Ketua Komisi 9, Pak Penasihat Kapolri, Pak Wamen, staf khusus yang ada. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentu yang pertama mengucapkan apresiasi dan terima kasih dan support bagaimana Desk Ketenagakerjaan Polri ini akhirnya bisa diwujudkan. Tentu kita melihat yang pertama ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa, dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders kementerian, bagaimana kolaborasi itu harus ada, dan Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh. Bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan jaminan kepastian hukum. Tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa Desk Ketenagakerjaan memiliki peran yang strategis, mulai dari proses adanya pelaporan, kemudian di situ kami dari Kementerian Ketenagakerjaan memiliki pengawas ketenagakerjaan yang akan melakukan pemeriksaan, yang akan melihat sejauh mana laporan itu apakah kemudian terkait dengan administratif atau kemudian memang sesudah sekian proses ini memang terkait dengan pidana. Dan ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka DES ini akan hadir
memberikan respons, dan kita harap ya, kekhawatiran ataupun kemudian keinginan dari pelapor terkait tentang bagaimana ujung dari permasalahannya itu kemudian bisa terjawab, Des Ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi. Jadi sekali lagi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sangat bersyukur, mensupport, dan kita siap bekerja sama dengan Des Ketenagakerjaan ini. Terima kasih kepada Polri, terima kasih bagaimana hadir dalam mensupport, menjawab permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan bahwa upaya kita untuk kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lingkungan kerja yang memberikan kepastian kepada pekerja, yang itu kemudian akan berdampak kepada produktivitas kerja, yang itu akan berdampak kepada daya saing industri. Tadi Pak Kapolri mengatakan bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini adalah menjadi upaya kita bersama, ini adalah menjadi concern kita bersama. Sekali lagi tentu kita ucapkan terima kasih dan kita support bersama kehadiran Des Ketenagakerjaan Polri, dan kita menunggu nanti bagaimana Des Ketenagakerjaan ini nanti ya bisa membangun, bisa kemudian terus ada juga di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan, ada dinas ya, tenaga kerja terkait dengan fungsi tenaga kerja, dan di sini juga hadir Ketua Komisi 9 yang juga tentu menjadi bagian dari ekosistem ini semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gani Nawia sebagai Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan dan sebagai Presiden SPSI mengucapkan terima kasih atas gagasan luar biasa, perhatian luar biasa Pak Kapolri terhadap Gerakan Buruh Indonesia. Pak Kapolri kami juluki di Gerakan Buruh Indonesia adalah problem solving dan troubleshooter, pemecah masalah, selalu mencarikan jalan keluar. Beberapa masalah besar seperti pengepungan Jakarta yang akan terjadi 24-25 November pada saat 50.000 buruh akan masuk Jakarta di Jawa Barat, akhirnya tidak jadi. Karena apa? Dengan tangan dingin Pak Kapolri, kami bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Barat dan akhirnya selesai. Dan semua berjalan dengan damai. Karena itu kami dari Gerakan Buruh mengucapkan terima kasih. Yang sudah ada 4 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, akan mencoba belajar ke sini mengenai Des Ketenagakerjaan. Karena ini teman-teman pers, ini pertama di dunia polisi memiliki subdit tenaga kerja soal tindak pidana ketenagakerjaan. Dan juga kami terima kasih kepada Menaker dan Wamenaker atas respon sangat luar biasa dan sangat cepat. Kolaborasi antara Gerakan Buruh, Kapolri, dan pemerintah pasti akan mewujudkan situasi yang sangat kondusif dan luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman pers, mungkin sudah melihat kami berdiri di sini, Pak Kapolri bersama Menteri Ketenagakerjaan dan perwakilan dari tenaga kerja itu sendiri. Kami ini surprise bagi kami. Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan launchingnya Des Ketenagakerjaan, teman-teman, di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri tadi dalam sambutannya, bahwa kalau kita lihat ada sekitar 7.000 lebih persoalan di tahun 2024, 77 ribuan teman-teman yang di PHK pada tahun 2024 ya, sekitar 77 ribu. Nah, di sini ada persoalan yang rumit yang sampai di tangan kami juga. Tapi kita tahu bersama ini tidak mudah. Ketika ini Des Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru. Dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia, tentunya bagi kami sebagai wakil rakyat ini meringankan bagi kami. Karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia. Kita apresiasi apa yang sudah dilakukan hari ini. Mari kita dukung Bapak Ibu sekalian untuk dunia kerja yang lebih kondusif. Yang tadi sudah disampaikan, ini
yang paling terakhir akan diambil ketika ada ketidakjujuran dari pemberi kerja itu kepada pekerja kita, dan itu paling terakhir yang akan diambil oleh polisi Republik Indonesia. Tapi tadi sudah disampaikan akan polisi di sini akan menjadi jembatan, karena kalau pekerja sejahtera, kemudian pengusaha juga tidak diganggu-ganggu, maka ekonomi kita akan bangkit dan akan lebih hebat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.